Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abror. Wa qala nabiyuna Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu liutammima makarimal akhlaq. Wa fil hadisil ukhar, taraktu fikum amrayni lang tadillu ma tamassaktum bihima, kitaballah wa sunnatan nabi. Sadaqallah wa sadaqa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, saya tadi ditanya sama Pak Zainal mau duduk atau mau berdiri. Saya sampaikan mau berjalan-jalan, Ustaz. Karena kalau saya berdiri di atas mimbar nanti seperti khutbah. Jadi agar tidak tegang, saya minta diperkenankan untuk berjalan karena materinya menegangkan kelihatannya. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, para asatid di antara para guru, ini malam yang istimewa. Tadi Pak Dr. Sabar sudah memberikan banyak uraian dan saya hanya berdoa Rabbana innana sami'na munadiya yunadi lil iman. Beliau mengajak kita untuk semakin mengimani Allah atas semua kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan untuk kita. Wa in ta'uddu nikmatallah la tuhsuha. Kalau Anda paksa ingin menghitung berapa besar sesungguhnya nikmat Allah, wallah, Al-Quran Allah sampaikan kalian tak akan pernah sanggup untuk menghitungnya. Kenapa Ustadz nggak pernah sanggup untuk menghitungnya? Karena saking banyaknya, luar biasa. Jadi saya ketemu dan hadir para asatid, ada juga rektor Uniba ini, Pak Amir Junaidi, mudah-mudahan Allah Ta'ala berkahi untuk bisa memimpin perguruan tinggi Islam yang betul-betul mencetak sarjana muslim. Ini kesempatan juga mudah-mudahan dimanfaatkan sebaik-baiknya agar mendidik generasi umat, karena kita tidak ingin meninggalkan umat yang jahil dan bodoh. Bapak ibu-ibu yang dimuliakan Allah, kita ini sudah berada di taman surga sejatinya. Kenapa? Karena Rasulullah menyebutkan raudhah miryadil jannah itu adalah majelis ilmu. Kenapa majelis ilmu, Ustadz? Man salaka tariqan yaltamisu fi ilma sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah pernah punya statement, pernah punya pendapat. Man salaka, barang siapa yang menempuh. Salaka, salik itu orang yang menempuh. Kalau orang-orang thariqah mengenal istilah itu dengan sangat kuat. Suluk, itu konsepnya. Salaka menempuh, yaltami sufi ilma.
Dan apa yang dia lakukan, dia tempuh itu banyak berkaitan dengan urusan ilmu. Kalimat yang dipakai ketika mencoba menyampaikan jalan itu tidak hanya salaka tetapi dibarengi dengan istilah torik. Torik itu artinya jalan. Dengan kalau buka ayat-ayat suci Al-Quran, ternyata padanan kata jalan itu banyak dalam kosakata Arab. Kosakata Al-Quran dalam bahasa Arab. Torik itu artinya jalan. Sirot itu artinya jalan juga. Ketika kita berdoa ihdinas sirotol mustaqim. Sirot itu jalan. Sabil itu juga jalan. Syari'un itu juga jalan. Jadi banyak padanan-padanan jalan. Tapi kenapa penggunaan urusan ilmu itu torik, Ustaz? Saya 2001 oleh Allah punya kesempatan bisa naik haji. Alhamdulillah waktu itu nggak pakai waiting list. Langsung bayar, langsung berangkat. Berkah Allah subhanahu wa ta'ala, saya satu regu dengan salah satu takmir Masjid Agung. Almarhum beliau sekarang. Namanya Pak Torik. Namanya Pak Torik. Itu artinya bapak apa itu? Ternyata begitu di Arab dia menjadi tersanjung. Kenapa? Karena banyak orang teriak-teriak Torik, 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 Torik. Ya apa ya? Yang pernah haji mungkin mengalami kalimat Torik. Kenapa itu digunakan kalimat itu? Karena memang ternyata mereka meminta jalan. Ustadz, kok saya jadi masyhur di sana? Konsep disebut istilah torik. Torik itu jalan. Kenapa kok nggak pakai sirot? Kalau jenengan pakai sirot, didatangi orang Arab, diketaki jenengan. Kenapa? Karena nggak paham makna jalan itu ternyata punya pesan dan makna yang terkandung. Kalau sirot itu jalan yang lapang, begitu Anda memohon agar mendapatkan sirotol mustaqim, Anda nggak punya kesempatan untuk keluar dari jalan itu. Itu ibarat jalan tol, Pak Prof. Saya minta maaf. Begitu Anda masuk, lancar betul itu sirotol mustaqim. Itu konsep makna sirot. Tetapi kalau torik, itu jalan yang sulit, jalan yang berat, dan jalan yang rumit. Jadi kalau Anda susuan itu minta torik, betul tidak kira-kira? Betul, karena memang jalannya sulit. Urusan orang ilmu itu sulit. Apa nih bayare saiki larang-larang. Wah itu berat nih. Dapat apa ilmu? Naik gelar kok tak tuku ya kadang-kadang gitu. Nilai-nilainya kan gitu. Cara berpikir kita seperti itu. Makanya orang kalau sudah yang sulit dan berat itu, dia senang dan suka. Di antaranya malam ini Allah Ta'ala hadirkan hamba-hamba Allah. Mudah-mudahan gak hanya PKU sama Pak Zainal atau Pak Sabar. Karena diundang. Tapi betul-betul rasanya mudah, rasanya senang. Rasanya cinta atas majelis ini. Maka itu tanda-tanda sahalallahu lahu tariqan ila jannah. Inilah malam yang saya bisa melihat wajah-wajah calon penghuni surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Anda sudah berada di taman surga. Itu kemudahan. Makanya Raudhah Miryadil Jannah. Itu saat ketika majelis ilmu digelar, Anda diingatkan tentang ayat. Tentang ayat. Apa pesan tentang ayat, Ustaz? Dalam bahasa Arab. Kok kan ngomong bahasa Arab ya? Saya itu bukan kebetulan oleh Allah Ta'ala, memang kajian studi kami ilmu tafsir. Saya diminta teman-teman di Sekolah Tinggi Ilmu Quran Iskarima itu diminta jadi dosen tetap di sana. Hari Selasa saya datang ke sana karena memang waktunya ya hanya longgarnya Selasa. Luar biasa, di antara majelis pesantren itu sangat menghormati asatid kalau di sana. Saya nggak ngerti apa hanya saya. Karena itu antar jemput di sana. Wah dijemput, diantar dan seterusnya. Ustadz nanti kalau nggak mau bisa ke sini pokoknya online karena santri juga sudah tersedia dan seterusnya. Saya kebetulan juga jadi dosen luar biasa tamu di Sunan Raden Mas Said dulu Yayan Surakarta. Karena memang kajian ilmu saya ini memang loncat-loncat sebenarnya. Kalau di sini sebenarnya jangan dipanggil insinyur, MAG saja.
Karena biar orang paham, oh ini paham agama. Kalau insinyur ngopo, insinyur ngomong agama. Kadang-kadang nggak sesuai dengan bidangnya. Torik. Saya memang insinyur pertanian dulu. Jadi saya itu dulu kuliah di 2 tempat. Waktu pertama program Pak Munawir Sajali di sana, di depan Sriwedari. Angkatan pertama. Salah satu teman saya jadi rektor, makanya saya diseret. Ustadz Iqbal ikut ngajar aja. Saya belum doktor itu, pokoknya saya butuh ilmunya biar mahasiswa semangat. Saya itu aktif di PMI Solo. Maka kalau Pak Sabar tadi cerita tentang rumah sakit jiwa, kepengen delok wong edan, saya bisa ajak ke sana. Di Mojosongo kita ada namanya Gria PMI Peduli. Oh itu betul. Saya di PMI itu 13 tahun diminta jadi ketua dompet kemanusiaan. Ketua harian tapi nggak pernah ngantor harian. Untuk apa ya? Fundraising, meyakinkan agar orang peduli dengan orang gila. Jangan hanya diketawakan orang gila. Tapi itu pelajaran besar dalam hidup kita. Bagaimana ketika hamba-hamba Allah itu diambil dalam tanda petik. Kekuatan dan kemampuan yang semula dia bisa berpikir dengan baik dan sempurna, tiba-tiba hilang. Maka pertanyaan paling serius saya, kira-kira penyakit edan kuwi nasib nopo takdir? Ini ada Pak tentara purnawirawan. Nasib nopo takdir nih kira? Takdir. Ada yang punya pendapat beda? Ada yang punya pendapat beda tentang orang sakit jiwa itu takdir? Nasib, ternyata beda saja jamaah. Bedone nasib kali takdir niku pripun kira-kira? Ini saya minta maaf. Saya tadi lihat ada status kawan. Kalau seorang muslimah, ya ini mohon maaf. Di satu sisi kami ini banyak mengelola juga beberapa pesantren. Banyak meluluskan ahli Quran dan seterusnya. Makanya sering didekati kon goleke jodoh. Kan itu. Sekarang orang ternyata melihat proses jodoh itu betul tadi sampaikan Pak Zena. Kadang tidak melihat sugihmu kaya ngopo. Apa? Anak turunnya sapa ning akhlake kaya. Bahkan sekarang tesnya itu Al-Quran. Itu betul. Ini makanya Ustadz Nur Hadi ini bikin kutab itu. Dalam rangka agar orang-orang itu besok digoleki gitu. Digoleki gen ngerti Al-Quran. Itu betul yang ditanyakan Qurannya itu. Makanya dalam sebuah proses persoalan jodoh, itu ada kawan itu, santri kami yang bikin status. Kalau seorang muslimah itu mendambakan di antara laki-laki yang diharapkan jadi jodohnya. Tiba-tiba laki-laki ini akhirnya menikah dan punya pasangan. Maka terimalah sebagai takdir. Takdir itu tidak bisa dirubah. Tetapi kalau laki-laki, mohon maaf ini, kebalik saya. Kebalik. Kalau laki-laki itu mendambakan seorang muslimah, saya minta maaf. Itu ternyata muslimah itu akhirnya nikah dengan seorang laki-laki yang bukan dirinya, maka terimalah sebagai takdir. Takdir. Tetapi kalau wanita itu mengharapkan muslimah, laki-laki ya, wanita mengharapkan muslimah ini masanya gay ini gak jelas. Kadang-kadang yang solehah golek sing solehah iki ra patek mutu nih. Sing soleh golek sing soleh itu ra jelas. Saya minta maaf kalau muslimah itu mendambakan seorang laki-laki yang soleh, tapi ternyata dia menemukan istri dan itu bukan dirinya, diterima takdir atau nasib kira-kira? Diterima takdir atau nasib? Kenapa dengan nasib? Masih bisa dirubah. Maksudnya dirubah, Anda bisa punya peluang jadi istri kedua, istri ketiga. Begitu Pak. Oh itu betul, di antara ahli hukum Islam. Tapi kalau itu dibicarakan mungkin banyak yang ada banyak masalah. Ini konsepsi syariah. Makanya selain kajian ilmu tafsir yang kami ajarkan, Ustadz Iqbal berhubung jenengan dia sudah menikah 30 tahun. Ini banyak para santriwati, banyak para santriwan. Saya minta juga jenengan megang mata kuliah fikih munakahah berkaitan dengan konsep-konsep hukum tentang pernikahan. Itu materi yang paling berat saya sampaikan di hadapan mahasiswi itu tentang poligami. Saya yakin Ustadz poligami itu ada.
dan saya meyakini itu syariat Allah, tapi bukan berlaku untuk diri saya, katanya gitu. Nah itu nilai-nilainya agak keras itu. Tapi ya inilah sebuah proses peristiwa ketika kita ingin membangun. Tapi ya berbahagia karena kelihatannya jumlah bapak lebih banyak daripada jumlah ibu. Karena kalau nanti ngitung dengan skala hitungan dari Badan Pusat Statistik, ternyata kalau wanita jumlahnya jauh lebih banyak dari bapak-bapak. Nah ini jadi sebuah persoalan sosial karena agama ini nggak pernah bisa lepas dari ilmu-ilmu sosial dan antropologi. Makanya nilai-nilai itu harus kita pegang dan kita utuhkan. Itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sekilas mungkin tentang iklan, tentang perkenalan. Ini saya bersyukur betul bisa hadir di taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali kepada materi pokok. Meminjam istilahnya Tukul ya kembali ke laptop agar tidak lari kemana-mana. Ternyata minta agar matinya husnul khotimah. Husnul, ada di sini yang namanya Bunda Husnul Khotimah. Hah? Ada enggak? Saya serius. Saya aktif di PMI Surakarta. Itu setiap ada ulang tahun itu biasanya dirayakan di sana. Dan kadang-kadang seringkali kalau saya hadir, Ustadz minta doa. Ini ada seorang profesor yang ulang tahun. Profesor, dokter. Saya nggak usah sebutkan identitasnya. Tapi di sana banyak profesor. Itu menarik. Salah satu di antara doa saya, insya Allah saya doakan husnul khotimah. Tiba-tiba mukanya merah. Kenapa mukanya merah? Ustadz berharap saya mati. Karena husnul khotimah itu adalah kondisi berarti jenengan dongake aku mati. Saya wangsuli. Kenapa saya wangsuli? Saya perlu mengklarifikasi. Tidak, jenengan ra usah didongake mati mesti. Nggih ngomong nggih. Manusia enggak usah didoakan mati, pasti dia mati. Tetapi masalahnya bisa husnul khotimah atau tidak? Ini masalah yang sangat serius. Makanya ada sebuah kisah nyata di zaman sahabat Ali. Ini kisah nyata. Ketika ada orang Badui masuk Islam. Tahu orang Badui? Orang Badui itu saya mohon maaf sering dianggap orang yang nggak begitu terpelajar. Tapi ini kisah nyata. Orang Badui itu nggak bisa betah itu ngrungokne pengajian seperti jenengan. Mereka mesti ngomong dewe. Punya kesibukan sendiri. Makanya ketika mereka mau belajar itu to the point. Mintanya apa, inginnya apa. Jadi dia ketika mau belajar kepada para sahabat, dia menyiapkan 3 pertanyaan. Dan 3 pertanyaan itu ditanyakan.